Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan TPP P3K, tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di salah satu video YouTube saya ada yang komen bertanya berkaitan dengan TPP P3K ini. Pertanyaannya setidaknya seperti ini. Bang mau tanya, apakah seorang yang sudah dinyatakan lolos bagi P3K sudah mulai bekerja dan mendapatkan SPMT, dia langsung mendapatkan TPP atau harus menunggu 1 tahun bekerja terlebih dahulu baru mendapatkan TPP? Dan saya kira pertanyaan ini menarik ya, karena ada yang menjawab di salah satu video YouTube bahwa TPP langsung diberikan jika seseorang sudah resmi diangkat menjadi P3K. Dan kali ini kita akan coba bahas ya terkait dengan hal tersebut. Jadi jawabannya, apakah seorang P3K bisa langsung mendapatkan TPP atau tidak? Jawabannya relatif gitu ya, tergantung instansi daerah. Jadi ada aturan-aturan yang mendasari bahwa TPP P3K diberikan sesuai dengan aturan daerah, peraturan kepala daerah, yaitu dimulai dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kemudian ada turunannya berupa keputusan Menteri Dalam Negeri, yang di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa aturan terkait dengan tunjangan bagi P3K termasuk tambahan penghasilan pegawai diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah. Jadi intinya tergantung kepala daerah apakah P3K bisa langsung mendapatkan TPP saat dia mulai diangkat, apa harus menunggu 1 tahun terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan coba buka peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan ya, sehingga teman-teman bisa lebih paham terkait dengan dasar pemberian TPP bagi para P3K. Dan langsung saja kali ini kita akan coba lihat aturannya. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah aturan-aturan yang mendasari terkait dengan pemberian TPP atau tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama adalah Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Sebenarnya saat ini sudah ada Perpres yang baru ya, yaitu Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan P3K. Tetapi pada Perpres tersebut tidak membatalkan ya terkait dengan Perpres yang lama atau Perpres 98 2020 ini. Sehingga aturan terkait dengan tunjangan P3K itu tidak dirubah karena Perpres yang baru hanya mengatur berkaitan dengan gaji P3K yang naik gitu ya di tahun 2024 sebesar 8%. Kemudian kita coba lihat Perpres ini ya, terkait dengan tunjangan bagi P3K. Ini tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga sampai pada tunjangan lainnya. TPP itu masuk dalam tunjangan lainnya. Nah, kemudian ini pada pasal 7 disebutkan, Pasal 7 angka 2 ya, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Jadi tentunya menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri adalah Mendagri. Kemudian kita coba cari peraturan menteri dalam negerinya ya. Dan ini adalah keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan gaji dan tunjangan P3K, yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 sampai 4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.
Kita coba lihat ya. Nah, ini memutuskan pada diktum ke-1, pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis menteri. Jadi jelas ya bahwa Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa terkait dengan aturan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN itu diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis menteri. Jadi jawabannya, apakah P3K langsung mendapatkan TPP setelah diangkat atau harus menunggu 1 tahun terlebih dahulu? Relatif, tergantung peraturan kepala daerahnya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, teman-teman tinggal cari peraturan kepala daerah teman-teman gitu ya. Dan saya juga sudah menemukan salah satu peraturan kepala daerah yang mengatur terkait dengan pemberian TPP tersebut ya, yaitu peraturan Bupati Temanggung. Jadi ini ya, peraturan Bupati Temanggung nomor 3 tahun 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung. Jadi teman-teman bisa cari sendiri peraturan kepala daerah teman-teman atau di mana teman-teman bekerja. Kita coba lihat. Nah, ini pada pasal 17 disebutkan bahwa ayat 1, pembayaran TPP ASN bagi calon PNS dibayarkan terhitung setelah ditetapkan menjadi PNS. Jadi CPNS di Kabupaten Temanggung itu tidak langsung mendapatkan TPP, tetapi dia seorang CPNS di Kabupaten Temanggung bisa mendapatkan TPP setelah diangkat menjadi PNS. Kemudian ayat 2, pembayaran TPP ASN bagi P3K dibayarkan 1 tahun setelah diangkat menjadi P3K, terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas ditetapkan. Jadi jelas ya bahwa seorang P3K yang berdinas di Kabupaten Temanggung akan mendapatkan TPP jika sudah bekerja 1 tahun. Jadi nggak langsung mendapatkan TPP setelah diangkat, tetapi 1 tahun bekerja terlebih dahulu sejak ditetapkan dengan SPMT baru bisa mendapatkan TPP. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa cari sendiri peraturan kepala daerah di mana teman-teman bekerja gitu. Jadi jawabannya relatif, ada yang mungkin bisa langsung mendapatkan TPP, tetapi ada yang harus menunggu 1 tahun terlebih dahulu. Tetapi saya sendiri belum pernah melihat peraturan kepala daerah yang memberikan TPP langsung gitu ya. Artinya TPP P3K diberikan langsung sejak seorang P3K diangkat menjadi P3K. Bagi teman-teman yang merasa bahwa teman-teman langsung diberikan TPP setelah teman-teman diangkat menjadi P3K, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya, instansi mana. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.